Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisandra Yanti dari SDN Baru Purwo 3, Kecamatan Rancagali. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan aksi nyata saya pada topik 3, perencanaan pembelajaran SD atau paket A pada modul merumuskan pemahaman bermakna. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah pemahaman yang guru inginkan agar peserta didik mencapainya setelah mempelajari topik tertentu. Adapun langkah pembelajaran bermakna diantaranya adalah 1. Membuat pertanyaan pemantik. Kemudian yang kedua, menyusun pemahaman bermakna. Mari kita mulai dari apa itu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan untuk memantik rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran yang dapat membantunya dalam mencapai pemahaman bermakna. Adapun kriteria pertanyaan pemantik diantaranya A. Merupakan pertanyaan terbuka. Kemudian B. Inti dari topik pembelajaran. C. Menimbulkan pertanyaan baru pada siswa. Dan yang terakhir D. Membahas hal yang konseptual. Selanjutnya, langkah-langkah membuat pertanyaan pemantik. 1. Menuliskan semua ide yang muncul yang berkaitan dengan topik pembelajaran. 2. Membuat rumusan pertanyaan pemantik dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, menentukan pertanyaan paling esensial dari kriteria yang sudah ditentukan sesuai dengan topik pembelajaran. Setelah menyusun atau membuat pertanyaan pemantik, mari kita lanjutkan pada langkah yang kedua, yaitu langkah-langkah merancang pembelajaran bermakna. Di antaranya 1. Memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang telah dirancang. 2. Menganalisis situasi kelas. 3. Asesmen untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. 4. Menentukan strategi atau metode untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima, memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. 6. Sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran. 7. Pelaksanaan pembelajaran untuk memonitoring kemajuan belajar. Dan yang terakhir 8. Refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Adapun ketentuan dari poin-poin tersebut diantaranya 1. Memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang telah dirancang. Maksudnya, apakah tujuan pembelajaran kontekstual dengan kondisi lingkungan sekitar? Kemudian, apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan dan tahapan belajar peserta didik? Kemudian yang kedua, menganalisis situasi kelas. Dalam hal ini, guru harus menentukan siapa saja peserta didiknya, kemudian sumber daya apa yang tersedia untuk proses pembelajaran, siapa saja guru yang terlibat, dan bagaimana proses komunikasi, serta bagaimana koordinasi dilaksanakan. 3. Asesmen untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Dalam hal ini, guru menyamakan persepsi antar guru yang mengajar kelas dengan materi yang sama. Kriteria penilaian apa yang tepat? Kemudian, memberikan pemahaman pada peserta didik tentang asesmen atau pengukuran ketercapaian kompetensi. 4. Menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan.
Dalam hal ini, guru perlu melakukan pendekatan yang berorientasi pada tujuan, memberikan stimulus kepada peserta didik, dan memilih metode pengajaran yang tepat. 5. Memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. Guru berdiskusi bersama guru dengan level yang sama terkait kompetensi yang perlu diasah agar tujuan pembelajaran tercapai, kemudian berdiskusi dengan peserta didik mengenai ide pokok materi dan hubungannya dengan situasi nyata. 6. Sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran. Apa saja target yang ingin dicapai? Bagaimana cara agar murid memahami target yang akan dicapai? Selanjutnya, yang ketujuh, pelaksanaan pembelajaran untuk memonitoring kemajuan belajar. Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik secara intensif, kemudian memahami keterampilan refleksi bagi peserta didik sehingga mereka memahami hal yang sudah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, yang terakhir adalah refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Dalam hal ini, guru melakukan proses evaluasi melalui kegiatan wawancara umpan balik dari rekan kerja atau memberikan komentar. Adapun kesimpulan materi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu merumuskan pemahaman bermakna memang tidaklah mudah. Namun dengan cara-cara yang sudah dibahas sebelumnya, kita diharapkan dapat memahami suatu konsep atau ide dengan lebih mendalam dan signifikan. Selain itu, pemahaman bermakna dapat membantu kita dalam menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan materi ajar terhadap peserta didik. Dengan demikian, proses dan juga hasil pembelajaran peserta didik dapat lebih memiliki makna untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Berikut adalah dokumentasi pembelajaran di kelas 5 SDN Barutunggul 3. Cukup sekian presentasi aksi nyata dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.